Sodium klorat tadi apa rumusannya? NaCl ya? NaCl. Ya, benar kan NaCl ya? Dengan spesifik resisten adalah 5 ohm cm. Kemudian power supply-nya, ini listriknya, dia voltage-nya 18 volt, kemudian I-nya adalah 5000 ampere, dan tool work gap, ini adalah H, 0,5 mm konstan. Dan juga bisa diasumsikan. Kalau asumsikannya itu harus sesuai dengan tadi ya, ada maksimal, ada range dari gap itu harus berapa. Nanti saya ulangi lagi. Nah, di sini the current efficiency can be taken 100% with sodium chloride electrolyte. Jadi efisiensi ini kalau tidak diketahui kita bisa asumsikan sendiri. Kalau seumpama menggunakan sodium chloride, dia efisiensinya bisa kita katakan sebagai 100%. Nggak bisa. Bentar, ini. Nah, untuk iron sebagai anoda, dia atomic weight-nya, ya, ini N-nya adalah 56, valensinya ada 2, kemudian density-nya adalah 7,87 kali 10⁻6 gram per meter kubik. Kemudian kita hitung spesifik metal removal rate. Spesifik metal removal rate tadi, atau semua kalau saya di Kalpak Jen itu adalah sebagai C, itu cuma current, tapi dia bilangnya current di situ. Jadi ada 1/96500 dikalikan N per N kali 1/D. Jadi hasilnya adalah 3,67 kali 10⁻11 meter pangkat 3 per ampere per second. Kemudian metal removal rate-nya adalah S dikalikan I. T-nya kok jadi hilang ya? T-nya jadi hilang di sini. Oh iya benar-benar. Jadi di sini nanti kalau ada T nanti satuannya jadi meter kubik. Ya, metal removal rate. Nah, di sini nanti ada CS dikalikan I 3,67 kali 10⁻11 kali 5000. Ini ada 5000 ampere ini tadi ya. Kemudian hasilnya adalah ini. Kemudian electrolytic rate-nya tadi rumusnya adalah S besar dikalikan S kecil. Material removal rate dikalikan 18 dikalikan 3,67 dikalikan 10⁻11. Bentar. Spesifik resistennya 5 ohm cm itu dijadikan 5 ohm ini 5 ohm cm ini dijadikan meter. Oke, dijadikan meter, kemudian hanya adalah 0,05. Oke. Perhatikan langkahnya saja teman-teman ya. Ini konversi satuan. Ini adalah untuk konversi satuan. Jadi ini dijadikan senti, juga senti, kemudian kuadrat ya, kuadrat, terus karena senti dijadikan ke meter dikalikan 10⁻⁴. Ini.
karena dikuadratkan. Karena ini kami dikalikan jadi 2. Kan ini kemudian ini 3,67 kali 10 pangkat minus 11 dan E-nya adalah 18. Nah, sehingga dikalikan S. S-nya ini 3,67. Ini E, ini H, kemudian ini mu-nya. Jadi ini dikalikan karena ini dijadikan sentimeter, dijadikan meter, ini jadi sentimeter, jadikan meter juga. Nanti hasilnya 1,5 ini. Oke, bisa diamati dulu. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Saya masih penasaran dengan time-nya sih. Kenapa time-nya hilang? Lalu kalau saya lihat di buku kalbajian, itu untuk MRR dia adalah C kali I. Kalau di Groover, C kali I kali T. Jadi kemungkinan C di sini digunakan kalau kita ingin mempertanyakan volumenya. Kira-kira volumenya itu yang keluar berapa dari hasil MRR itu berdasarkan waktu prosesnya. Anginnya serem. Gak ada yang di luar kan ini, teman-teman? Gak ada yang di warkop kan? Gak ada, Bu. Gak ada, Bu. Di kos, Bu. Di kos kan ya? Oh, aman ya. Ini tiba-tiba serem juga. Oke, ada pertanyaan ini untuk MRR dari ECM? Kalau dari saya, insya Allah belum, Bu. Udah ya. Nanti ya. direview lagi, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti tolong direview lagi ya teman-teman. Nanti saya bagi di di classroom ya materinya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Karena tadi ada beberapa teman-teman yang harus live karena kosannya lampu mati, jadi dia nggak ada wifi. Dan mungkin dia paketannya lagi habis gitu teman-teman. Atau listrik mati. Sorry. Ada lagi sebentar. Ada satu lagi yang mau saya share. Takutnya soalnya kurang karena kita kan paralel ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya yang saya berikan ke teman-teman. Nah, itu tadi kan ada teman ya. Tadi ada siapa yang bertanya? Bentar. Hafiz apa? Oh, Vigo bertanya. Kira-kira kalau surface roughness dari proses ECM ataukah deburring kemudian atau grinding itu yang paling bagus itu yang mana? Nah, sebenarnya dari ketiga proses itu memiliki fungsi yang berbeda. Yang jelas yang paling akan menghasilkan yang paling baik adalah deburring karena deburring itu memang prosesnya adalah tujuannya itu untuk memperhalus atau untuk menyingkirkan sisa-sisa dari pemotongan. Tapi di wilayah-wilayah yang mungkin sulit dijangkau oleh proses pemesinan konvensional ataupun non konvensional yang lainnya. Jadi kan seperti yang dicontohkan temannya tadi, deburring itu seperti apa? Jadi ada di lubang-lubang yang hasil proses pemesinan konvensional ya, buat drill gitu ya kan ada lubang dan sisa-sisa dari proses pemesinannya itu dihilangkan dengan electrochemical deburring. Nah, kalau kita tinjau lagi bagaimana cara kita menghasilkan surface roughness terutama pada electrochemical machining yang pure demachining. Nah, itu adalah tergantung dari bagaimana kita membuat katodanya atau pahatnya.
Nah, jadi karena katoda dan anoda di dalam proses ECM ini dia berpasangan, ya. Jadi ketelitian pahat nanti akan menentukan ketelitian benda kerja. Ketelitian surface finish yang dihasilkan pahat atau yang dibuat pada pahat itu nanti akan terrefleksi di surface finish pada benda kerja. Ya, jadi kualitas dari produk akan sesuai dengan pahatnya kalau di ECM. Ya, ini untuk pure di ECM. Nah, kalau semua untuk grinding atau deburring itu karena fungsinya atau goalnya sudah berbeda, maka dan memang grinding dan deburring itu ingin untuk mendapatkan surface finish ataukah apa namanya sisa-sisa pemotongan yang dihaluskan itu agar lebih halus. Nah, itu fungsi dari grinding dan deburring. Tapi kalau kita melihat produk dari proses ECM sendiri, hasil surface finish dari benda kerja itu ditentukan oleh pahatnya. Penelitian pun juga seperti itu, ditentukan oleh pahatnya. Kemudian material yang digunakan biasanya adalah aluminium, brass, bronze, karbon, stainless steel, monel, dan reinforced plastik. Nah, reinforced plastik ini jelas yang harus bisa menghasilkan listrik ya teman-teman. Makanya dia reinforced, jadi dia ada apa namanya campurannya yang bisa dia menghantarkan listrik. Kemudian tool making methodnya dia pakai full cold forging atau electroforming. Jadi pakai proses pembentukan. Kemudian untuk anoda atau workpiece-nya, ya jadi dia semua jenis material yang mempunyai sifat konduktor listrik yang baik. Sehingga di sini fixture atau kemudian ini ada anoda ya, jadi ada katoda, ada anoda, dan juga ada jignya. Kalau tadi teman-teman lihat di contoh yang apa tadi proses deburring atau proses machining yang di video teman itu kan ada jignya ya, ada kayak pemegangnya yang putih itu untuk memegang bendanya. Jadi bendanya itu disemprot gitu ya, ini kan benda kerjanya. Nah ini kan ada pemegangnya. Nah ini bisa dinamakan sebagai fixture ini. Jadi sometimes dalam proses ECM ini dibutuhkan jig ini untuk memegang benda kerja. Nah dia fungsinya, sifatnya adalah sebuah insulating. Jadi dia isolator. Ya tadi kan putih ya, seperti bahannya seperti dari apa tadi, entah fiber atau plastik ya tadi. Dia adalah isolator, kemudian stabilitas termalnya harus baik, dan kemudian absorpsi uap rendah. Jadi dia tidak boleh menyerap moisture yang ada di sekitar itu, karena kan nanti dia disemprot oleh larutan elektrolit tadi. Nah biasanya materialnya itu dari epoksi ya, resin, kemudian glass fiber, bisa PVC dan juga bisa perspex ini, PVC plastik ini. Nah ini tegangannya adalah rendah 2 sampai 20 volt. Kemudian arus normal current ada 800 ampere per centimeter kubik. Jadi luas benda kerja yang di mesin. Kemudian ada pengontrol tegangan yang konstan. Oke, ini tadi tambahan untuk ECM dan juga beberapa hal yang perlu diluruskan di proses ECM. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ataukah cukup? Belum. Belum ada pertanyaan ya? Oke, mungkin silahkan mulai dikerjakan ringkasannya ya. Jadi kita akhiri saja kuliah kita siang hari ini. Nah, kalau cuma ada pertanyaan lagi, silahkan tanyakan di WhatsApp group ya. Untuk minggu depan sampai saat ini belum ada pengumuman untuk kuis ya. Jadi kita akan persiapkan kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 1 mengenai thermal energy process untuk mempersiapkan presentasinya. Tidak ada pertanyaan? Clear ya sampai sini?
Oke, mungkin bisa dibaca-baca bukunya teman-teman ya untuk di Groover dan juga di Kabajian serta di buku-buku yang lainnya itu dibaca-baca untuk menambah pengetahuannya teman-teman. Tapi tadi inti dari proses ECM sudah dengan baik disampaikan oleh kelompok 7 dan sudah saya tambahkan untuk beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Semoga bermanfaat dan materi yang disampaikan ini memang benar-benar materi yang nantinya menunjang apa namanya di bidang yang teman-teman teliti yang akan datang. Gitu. Baik, saya tutup kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.